A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bi'amali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rawahu Muslim. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita rahmat hidayah, memberikan kita barokah sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Mujahidin, untuk bersama-sama kita mengkaji Islam untuk thalabul ilmi, di mana majelis yang mulia ini senantiasa dicari oleh para malaikat, di mana Allah SWT memiliki malaikat yang ditugaskan untuk mencari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu yang terkait dengan masalah halal dan haram, majelis ilmu yang memahamkan kita mana yang tidak diperbolehkan oleh Allah, mana yang dilarang, yang boleh diperbolehkan oleh Allah, dan mana yang dilarang oleh Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini saya dapat tema muqawimatun nafsiyah. Muqawimatun nafsiyah, sebelum saya bahas kita akan apa yang dimaksud dengan muqawimatun nafsiyah, kemudian apa saja yang mempengaruhi dan kenapa kita itu harus muqawimatun nafsiyah, yaitu memperkuat nafsiyah. Pada dasarnya kita sebagai seorang muslim, kita manusia, bukan malaikat, yang dimana malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kita juga bukan para nabi dan rasul yang Allah memberikan perlindungan atau maksum dari dosa-dosa, tetapi kita adalah manusia biasa, tidak terlepas salah, ya. Makanya di dalam hadis dikatakan al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi Rasulullah dalam hadis yang lain dikatakan khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku Al-Imanu Yazidu wa Yanqus itu disebutkan bahwa ada unsur-unsur yang melemahkan keimanan kita. Kemudian dengan lemahnya iman itu pula akan merubah daripada perilaku-perilaku kita yang awal kadang-kadang kita semangat untuk ibadah, sholat wajib ditambah sholat sunnah, tambah puasa wajib, puasa sunnah, semangat sekali. Tapi seiring waktu kadang-kadang kita terlena juga, ya, dengan aktivitas kita yang begitu banyak, kemudian pergaulan kita dengan yang lain juga bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, kenapa iman itu turun? Itu dikarenakan yang pertama itu kebodohan, yaitu ketidakmauan untuk mencari ilmu agama, tidak mau datang ke majelis ilmu untuk mengetahui mana yang halal dan haram, tidak mau untuk memahamkan dirinya untuk selalu terikat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan halaka ummati rajulani, umatku itu hancur karena dua hal, yaitu jahilun muta'abidatun, orang yang jahil, orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Yang satunya adalah alimun fajir, yaitu orang
orang alim tapi tindakannya fasik, antara bicara dan kelakuannya tidak sama. Itu siapa yang paling buruk? Kata ulama idza fasadan nas, yaitu ulama ketika dia berbuat kerusakan. Maka ketika seseorang tidak memahami agama atau kadar agamanya itu sedikit, maka semangatnya belajar, semangatnya untuk ibadah kepada Allah itu akan mudah jatuh, mudah turun, ya. Itu karena kebodohan. Makanya di dalam hadis dikatakan al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan kemudian dia beramal soleh untuk menghadapi maut, untuk menghadapi kematian. Dia beramal soleh untuk mencari pundi-pundi tabungan untuk ketika dia masuk ke liang kubur, masuk ke dalam alam kubur, dan untuk mencari bekal pula untuk akhirat. Al-azizu manittaba hawahu nafsuhu wa tamana liqa'allah. Sedangkan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berharap nanti selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bodoh itu kan begitu, sama dengan katak merindukan bulan. Ya, tidak mungkin tercapai. Bagaimana dia bermaksiat kepada Allah kemudian nanti di akhirat selamat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak mungkin. Kemudian yang kedua, kenapa orang itu turunnya iman? Dia tidak peduli. Dia tahu bahwa ini adalah larangan Allah tapi dilanggar. Ini tahu perintah Allah tetapi tidak dilaksanakan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling kepada peringatanku, kata Allah, ya, berpaling dari Al-Qur'an, tentu dia akan, penghidupannya akan menjadi sengsara. Hidup dia sulit sekali, ya. Bahkan walaupun dia kekayaannya luar biasa, tetapi ketika dia menolak dari perintah Allah, maka yang terjadi adalah kehidupannya kacau balau, ya. Saya pernah diceritain Ustadz saya waktu saya di Jember, dia bertemu dengan seorang turis, ya, dari Jerman. Dia tanya, sampai di mana saja Anda itu melancong, ya. Saya itu melancong di seluruh dunia. Dia melancong ke seluruh dunia. Dia, kenapa Anda itu kok melancong sampai ke dunia? Karena hidup saya itu penuh dengan kesibukan dan saya stres kalau di dalam melaksanakan tugas-tugas yang banyak. Dia pengusaha. Maka untuk menghilangkan stres bagi kami itu adalah dengan pergi ke dunia, seluruh dunia, untuk menikmati keindahan alam. Keindahan ada, kemudian yang dilakukan di wisata-wisata itu apa yang Anda lakukan? Ya, kami perempuan-perempuan seluruh dunia sudah saya coba. Sampai laki-laki juga dia lakukan. Kenikmatan itu kemudian setelah pulang, ya, masih stres lagi. Beda kan dengan orang-orang beriman. Kalau dia memahami bahwa hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan menerima qada Allah, menerima ketetapan Allah. Dia qanaah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan rezeki apa yang diberikan oleh Allah itu qanaah. Tetapi ya, bagi orang-orang yang semacam itu, ya, karena tidak punya iman, akhirnya ya jatuh kepada stres. Makanya di Inggris itu orang stresnya itu tidak sembuh-sembuh itu karena apa? Salah satunya adalah tidak melibatkan Allah di dalam dirinya. Makanya hidupnya sempit, walaupun kaya raya, ya, banyak yang bunuh diri, kemudian banyak yang minum minuman keras, kemudian narkoba dan sebagainya. Karena dia tidak mengembalikan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang terjadi pada dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kenapa iman turun itu karena dia banyak berdosa, ya, banyak dosa. Oleh itu karena para sahabat, ya, itu sampai
senantiasa untuk memperbarui iman. Memperbarui iman itu bukan berarti syahadat lagi, tidak. Senantiasa dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah mengampuni mungkin ada dosa-dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Maka jadidu imanakum billah ilaha illallah, kata Rasulullah, perbaurilah imanmu itu dengan la ilaha illallah. Artinya bahwa kita kembalikan bahwa kita ini adalah milik Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan itu sampai ada sebagian para tabiin itu ketika sepatunya copot talinya atau terompahnya copot atau lepas itu talinya, itu dia bilang ini karena dosa-dosaku, sampai di situnya. Nah, dia dalam hadis bahwa orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik itu menganggap setiap dosa dia lakukan itu seolah-olah hanya lalat yang nempel di mukanya, yang ada di pipinya. Tapi bagi orang muslim, ya, bagi seorang muslim ketika dia melakukan dosa seolah-olah gunung yang tinggi besar itu siap menimpa dia. Makanya dia ketakutan, takut kalau dia melakukan kesalahan itu. Nah, makanya ketika seseorang itu melakukan dosa, imannya itu pasti akan turun. Awalnya merasa, oh ya, saya lakukan ini larangan oleh Allah, tapi karena kebiasaan itu kemudian sesuatu yang haram menjadi halal, ya. Ini yang sangat berbahaya bagi kita. Maka ketika kita berdosa, kita disuruh oleh Allah SWT untuk segera untuk minta pengampunan. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegera kalian untuk meminta ampunan kepada Allah, ya. Jangan kemudian dosa dilakukan terus-menerus. Maka dosa itu akan menjadi seolah-olah itu halal karena kebiasaan. Kemudian keempat, mengikuti bisikan jiwa, ya. Bahwa di dalam diri kita kadang-kadang hati itu ingin melakukan kemaksiatan. Contoh, Pak, kadang-kadang saya lihat orang-orang itu kalau ada wanita cantik nggak menutup matanya, malah wih cantiknya dilihat terus itu. Padahal, ya, panggilan jiwa dalam hati jiwa itu kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang menunjuk kepada keharaman. Ada kadang-kadang bisikan-bisikan jiwa itu mengajak kebaikan. Maka ini kalau kita mengikuti bisikan-bisikan jiwa, bisikan dalam hati, kemudian kita lakukan, maka ini akan sungguh sangat berbahaya bagi kita sebagai seorang muslim. Maka iman kita bisa turun kalau kita mengikuti panggilan-panggilan hati, karena hati itu nanti kalau kita ikuti justru bisa menjerumuskan kita. Makanya kita disuruh oleh Allah SWT kan untuk berlindung kepada Allah dari yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu bisikan-bisikan dalam hati minal jinnati wan nas. Kadang-kadang itu ada bisikan dari teman, ayo ke sana ke maksiat. Kadang-kadang dari setan itu membisiki kita untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang sebab turunnya iman dari dalam. Kemudian dari luar itu adalah bisikan setan, karena setan itu sudah bersumpah, ya, di Al-Quran itu setan itu ada boleh katakanlah iblis itu mbahnya setan itu dia sudah bersumpah, ya, kepada Allah dia akan menggoda manusia hamba Allah sampai mereka itu bisa mengikuti dia, kecuali orang-orang yang ikhlas, ya, min ibadikal mukhlasin, itu kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas, itu dari setan. Kemudian bujukan, ya, yang dari luar itu bujukan dan rayuan, jadi bujukan dan rayuan orang lain ini bisa termasuk pergaulan, ya, itu kadang-kadang luar biasa pengaruhnya kepada kita. Inilah sebab-sebab turunnya iman. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semua ini maka kita harus muqawimatun nafsiyah, yaitu memperkuat daripada nafsiyah kita. An-nafsiyah itu adalah
bagian daripada akliyah, bagian daripada kepribadian kita, asyasyatu islamiyah. Jadi apa yang dimaksud nafsiyah? Nafsiyah itu adalah ketika seseorang melakukan ingin melakukan perbuatan yang dia muncul daripada dorongan-dorongan, baik itu kebutuhan jasmani maupun naluri, kemudian dia berpikir apakah ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Maka ketika dia melakukan itu sesuai dengan perintah Allah, maka dia punya kepribadian Islam. Apabila dia melakukan amalan perbuatan itu tidak berpikir bahwa oh tidak apa-apa, ini khamr ini enak kok, tidak apa-apa, minum aja, maka dia tidak punya perilaku yang islami. Pada intinya asasiyatu islamiyah tata'alafu min akliyati wa nafsiyatihi. Jadi kepribadian Islam itu sebenarnya kepribadian itu ada dua, terdiri dari dua. Yang pertama adalah akliyah wa nafsiyah, itu pola berpikir dan berperilaku. Bagaimana bentuk pola berpikir yang berperilaku ini? Ketika nyamannya berpikir itu adalah hukmu ala syai', menghukumi atas sesuatu. Seperti ini ya, seperti gelas ini yang berisi air. Maka ketika kita punya pola berpikir, kita berpikir, ada berpikir dan pola berpikir. Berpikir itu ada informasi bahwa ini air santri, ya, ini adalah air santri yang bisa diminum. Nah, maka itu sudah berpikir. Tapi ketika ini halal dan haram, apakah ini halal dan haram atau bisa diminum, itu sudah punya pola. Polanya apa? Karena didasari oleh akidah Islam. Dan bagi orang-orang yang tidak berakidah Islam, tidak berpikir itu, dia berpikir yang penting menyegarkan, enak, diminum ya sudah. Ya seperti orang-orang barat itu tidak berpikir halal haram, yang penting enak atau tidak. Tapi orang Islam ini bisa diminum, bisa dimakan, misalkan apakah ini sesuai dengan dibolehkan oleh Islam dalam syariat Islam, maka dia punya pola berpikir. Misalkan apakah liberalisme ya, paham kebebasan itu diperbolehkan atau tidak di dalam Islam, maka orang yang pola berpikirnya Islam tidak boleh, karena manusia itu masih terikat dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Tapi pola liberalisme yaitu boleh melakukan apa saja sesuai dengan keinginan manusia, karena itu hak asasi manusia. Nah ini yang paham liberalisme. Maka ini kalau orang itu menghukumi sesuatu karena dia memahami itu halal dan haram, memahami bahwa itu terikat dengan perintah Allah dan Rasulnya, dia berpikir menghukumi dengan sesuai dengan Islam, maka dia pola berpikir yang Islami. Kemudian ketika seseorang itu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, maka kalau dia menjalankan sesuai dengan perintah Allah, dia bekerja dengan pekerjaan yang halal ya, kemudian dia membantu orang, kemudian dia tidak menyakiti orang lain dan sebagainya, tingkah lakunya ini disebut pola berpikir yang Islami. Inilah disebut kalau kita sudah punya itu berpikir yang Islami, bertingkah laku yang Islami, itu disebut dengan kepribadian Islam, itu syakhsiyatu islamiyah. Lah syakhsiyah islamiyah itu kalau orang di sekarang ini disebut pendidikan karakter ya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah mendidik seseorang agar bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan karakter yang diinginkan. Kalau di Indonesia sekarang ada pendidikan karakter ya, ada jujur, bekerjasama, gotong royong dan sebagainya. Tetapi dalam Islam sudah jelas ya, jelas pendidikan karakter itu adalah ketika seseorang mampu mengikatkan dirinya kepada perintah-perintah Allah dengan syariat Allah, sehingga juga jelas ini nanti orang ini karakternya buruk atau tidak kalau standarnya dari Islam. Kalau tidak dari standar Islam, maka orang itu melakukan perbuatan yang buruk. Inilah bedanya dengan pendidikan karakter Barat dengan karakter Islam, jelas. Lah salah satunya bagaimana kita
memperkuat kepribadian ini, karena kepribadian itu al-imanu yazid wa yanqus, iman itu turun naik, ya, turun naik. Turun naik itulah kemudian ini salah satunya kalau dalam kitab al-imanu yazid wa yanqus, ya, itu adalah beberapa hal nanti saya sampaikan. Yang pertama yang pertama adalah kita al-mubadiratu ilal khair. Jadi segera untuk melakukan kebaikan. Ini adalah cara bagaimana agar kepribadian kita tidak turun. Kepribadian Islam kita semakin bertambah, semakin meningkat, bukan semakin turun. Ini segera untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan, ya, berlomba-lomba. Boleh kita itu berlomba-lomba iri, waduh si A ini ilmunya banyak, diamalkan, dilaksanakan, kita iri. Wah, dia ilmu agamanya bagus, sikapnya bagus, kita iri. Wah, dia sholat sunnah, tak sholat sunnah, tidak apa-apa, karena Allah. Masa saya tidak bisa seperti dia? Boleh. Yang kedua adalah punya harta digunakan untuk jihad, untuk kepentingan fisabilillah, untuk nyumbang masjid, untuk nyumbang Palestina dan sebagainya. Ini adalah salah satu juga untuk boleh kita iri dua hal itu. Tapi kalau iri yang lain, wah itu kira paling noyul itu, nah ini tidak boleh. Atau wah itu dia suka menyumbang, pasti itu hasil curian, tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Itu beda. Kemudian Allah SWT juga berfirman di dalam surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi wasari'u, ya, wasari'u, bersegera kalian itu menuju pengampunan Allah, ya. Jadi ketika kita berdosa, maka kita segera untuk minta ampun kepada Allah, bukan ditunda-tunda. Ketika dia melakukan kemaksiatan, tidak istighfar, ya, tidak pernah dia menyesali perbuatannya, dia melakukan terus, maka itu yang akan menghancurkan imannya. Maka imannya sedikit demi sedikit akan tergerus dan kemudian dia malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nanti ada penjelasannya dalam hadis, ya. Kemudian mir rabbikum wa jannatin arduas, ya. Mintalah pengampunan kepada Allah yang luasnya dan surga luasnya langit dan bumi bagi orang-orang yang mutakin. Ini sebagaimana dalam hadis qala al-imamu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bi amali fitanan. Bersegeralah kalian itu untuk melakukan amal fitanan. Karena nanti akan banyak, kalau tidak bersegera kita akan menghadapi banyak fitanan. Fitanan itu apa? Nanti di dalam sarah ini, dalam hadis sarah Riyadhus Shalihin ini ada kaqitalil lail mudlim. Jadi fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang itu muslim, tanpa sadar sore hari berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Atau sore hari dia orang menjadi mukmin, pagi hari menjadi kafir tanpa sadar. Ya, ada mukmin tanpa sadar, ada kafir yang tanpa sadar dia lakukan. Ini yang berbahaya. Kenapa? Ya bi'u dinau bi'aradin minad dunya. Karena apa? Kafirnya itu karena dia menjual agamanya dengan isi dunia, ya, dengan perhiasan dunia. Maka lughatul hadis di dalam secara bahasa di dalam hadis ini badirul bi amal, ya, badiru bil a'mal, bersegera kalian itu beramal, ibtadiru wasari'u ilaiha qabla dhuhuril awaiq. Ini sarah hadisnya, kita itu disuruh wasari'u untuk bersegera untuk beramal soleh sebelum datangnya hambatan-hambatan, sebelum datangnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika akan beramal soleh. Contoh Pak, ya, ketika kita ingin membaca Quran, wah masih jam berapa? Oh ya, nanti aja.
Nanti kalau jam 10 setelah jam 10 sama salat duha. Kemudian apa? Hambatan apa? Setelah itu ada tamu, kesibukan. Tadi ditunda, sebenarnya ada waktu kosong ditunda-tunda. Akhirnya apa? Tidak baca Quran. Malam hari mau sholat tahajud. Masih jam berapa? Masih jam 3. Tak tidur lagi lah. Bangun lagi masih jam 4. Akhirnya nggak sholat tahajud. Karena apa? Ini karena menunda-nunda. Setan itu wah sewenang itu kalau ada orang-orang nunda-nunda itu sewenang. Karena apa? Dia akan berusaha untuk menenggelamkan keinginan-keinginan yang baik itu dengan dengan bisikan-bisikan supaya tidak melaksanakan dulu ya. Itu yang dilakukan oleh setan. Ya, kemudian banyak lagi ya kita sering lakukan, sering kita dapati ya, karena menunda-nunda waktu dan sebagainya, pas hari hanya kita kesulitan-kesulitan, muncul kesulitan dan sering terjadi kesulitan-kesulitan yang terjadi ya, menunda-nunda. Kemudian walaha fil lughah iddatun ma'anin. Fitanan. Apa yang dimaksud fitanan di sini dalam hadis? Fitanan itu dari jamaknya fitnah, dari kata fitnah. Berarti fitanan itu adalah banyak kesulitan-kesulitan, banyak fitnah-fitnah ketika kita menunda. Bukan hanya satu fitnah, bukan satu kesulitan, tapi banyak lagi kesulitan-kesulitan. Maka dikatakan sini yang dimaksud fitan secara bahasa itu adalah imtihan. Itu termasuk ujian. Itu secara bahasa itu ujian. Ketika kita menunda-nunda akan mendapatkan fitnah, kita akan mendapatkan ujian yang banyak, wa iktibar, kesulitan-kesulitan, wal adab ya. Kemudian ada adab ya. Adab itu apa? Istilahnya itu akan kita dapati adalah kesulitan yang sangat. Maka di sini al maksudu biha, yang dimaksud dengan fitnah-fitnah sini adalah mawani wa dhunub wahmihnu wa masaibu syadidatun mudlimuh tahulu sahadas syukur. Artinya bahwa ketika kita menunda-nunda itu secara bahasa kita akan mendapatkan hambatan-hambatan, kita mendapatkan dosa, kita akan mendapat rintangan-rintangan, musibah-musibah yang begitu dahsyat, yang itu menyesatkan dan kemudian tahulu bainal mar'i wal amalil khair, yaitu akhirnya memisahkan antara manusia, orang muslim dengan amal soleh. Jadi orang-orang itu mau melaksanakan amal soleh dipisahkan dengan menunda-nunda itu. Nah, ini yang terjadi. Dengan itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika hati kerentak untuk melakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Nah, ini. Kemudian di dalam hadis lagi dikatakan wayumsi mu'minan wa yusbi kafiron. Wayumsi, kenapa demikian terjadi? Karena yahdamilul kufron bini'am. Artinya apa? Dia itu sudah kufur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kufron? Karena dia terhalang ketika dia melakukan amal soleh, kemudian sudah diberi oleh kenikmatan dengan kekuatan harta, dia punya harta, mau infak itu menunda-nunda juga ya. Mau infakkan itu tunda-tunda, besok aja lah, masih ada waktu. Akhirnya nggak jadi ya. Kemudian ya seperti mau sholat sunnah, setelah sholat sunnah ditunda-tunda, akhirnya nggak jadi ya. Ini kan inilah yang kemudian padahal dia kuat untuk melaksanakan itu, punya uang banyak, punya rezeki yang banyak, ditunda-tunda. Nah, inilah yang dimaksud di dalam hadis itu kufran bini'am. Dia kufur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat sehat, nikmat harta ya, kemudian berbagai kenikmatan dengan keimanan itu tertunda ya. Lama yudakhiluhu minal ma'asi al mab'udah min sahatis syukur. Akhirnya orang itu berbuat maksiat ya, akhirnya apa? Dia terjerumus berbuat maksiat, kemudian dia jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
yang itu. Kemudian yang selanjutnya wa yahtamilu kufrul hakiki, akhirnya apa? Ketika itulah kemudian dia berubah menjadi kufur yang hakiki, tidak menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yatriku dinau, lama-lama kok dia meninggalkan agamanya. Kalau kita lihat artis-artis ya, ada artis-artis itu dulunya nikah, kemudian dia berpakai jilbab, kemudian setelah cerai kemudian dia membuka auratnya dan sebagainya. Kemudian banyak hal ya, akhirnya dia kufur, bahkan ada yang dia murtad, keluar dari Islam. Itu karena apa? Karena menunda-nunda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan sampai jam berapa tadi? Ya, satu hadis saja ya. Kemudian satu hadis caranya ini bi'aradin, yaitu karena apa? Dia menjual dengan isi dunia, bimataun wa hitam, yaitu dia menjual agamanya dengan bi'aradi, yang Allah memberikan dunia itu sebagai mata, yaitu sebagai kekayaan, kemudian sebagai pundi-pundi ya, perhiasan dunia. Ka'ayastahilla mala akhi, kemudian dia dengan menjual agamanya tadi dengan isi dunia. Misalkan orang korupsi Pak ya, orang korupsi itu dia tahu haram, kemudian dia korupsi ya, karena apa? Karena istrinya minta Pajero dan anak-anaknya minta tas yang branded dan sebagainya. Akhirnya apa? Karena dia sayang kepada anaknya, sayang kepada istrinya, melakukan keharaman, akhirnya dia melakukan keharaman, menghalalkan harta saudaranya, hartanya rakyat, akhirnya diembat ya. Itu yang itu contoh ya. Wa yastahilu riba, kemudian menghalalkan riba, wal ghasya, dan penipuan, wa nahnu dzalika minal muharramat, dan banyak hal yang diharamkan oleh Allah, dan itu menimbulkan karena apa? Karena banyak menunda-nunda kebaikan. Ketika dia menunda kebaikan itu, dia melakukan keharaman. Ini yang disebut fitnah ketika kita menunda-nunda kebaikan. Afadul hadis, dan manfaat hadisnya bagaimana? Manfaat itu adalah wujubu tamasubidin, artinya kita wajib untuk berpegang teguh pada agama. Wal mubadiratu ilal amali shalih qabla an tahulul mamani wal awaik. Kita harus bersegera beramal soleh sebelum datang hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang itu bisa menghalangi amal soleh kita. Kemudian alisalatu ila tatabu'il fitan mudilla akhir zaman. Kemudian ini juga memberikan petunjuk bahwa di akhir zaman nanti banyak juga fitnah-fitnah yang kemudian orang itu terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak fitnah ya, karena apa? Contoh main HP ya, lebih banyak main HP atau baca Quran ya? Banyak baca, kalau anak-anak di SMP itu banyak main HP daripada membaca Quran, atau baca buku malah sedikit. Karena apa? Ini fitnah akhir zaman. Di HP itu akan membentuk perilaku-perilaku yang sesuai dengan perilaku yang ada di HP ya. Makanya Alvin Toffler di dalam bukunya The Third Wave, gelombang ketiga, tahun 1999 beliau sudah menulis buku itu. Dia tidak salah itu tahun 1999, bahwa alat komunikasi akan membentuk perilaku masyarakat. Maka sekarang kita lihat bahwa alat komunikasi itu juga ternyata membentuk pola tingkah laku anak-anak, pola tingkah laku hubungan antara satu dengan yang lain ya. Kalau dulu sering kita kunjungi orang tua, tapi dengan punya HP cukup telepon itu beres. Ini perubahan komunikasi sudah berubah di dalam masyarakat. Inilah akan menimbulkan fitnah. Begitu mudah kita memfitnah seseorang, kelompok satu dengan kelompok yang lain difitnah, jadi tukaran ya. Ini fitnah akhir zaman. Ini isyarat bagi kita untuk bersegera beramal soleh, sehingga tidak mudah terprovokasi di dalam alat-alat komunikasi yang sekarang ini berubah menjadi alat untuk saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Wa kullama in qadat fitnah, apabila fitnah itu sudah menguasai, aqabbatha fitnatu ukhra, maka timbul fitnah-fitnah yang lain. Kalau fitnah ini ya, hambatan-hambatan itu akan
sudah menguasai kita, maka itu akan fitnah yang lain muncul gitu. Makanya bukan di dalam hadis itu fitnah fitanan, bukan tulis fitnah karena jamak. Wa qana Allahu taala min sururiha. Semoga Allah melindungi kita dari keburukan-keburukan fitnah itu. Ya, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya kira mohon maaf apabila terlalu lama, apabila ada kurang dan lebihnya, saya selaku manusia saya mohon maaf sebesarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.